adanya. Yang tapi tidak merasa malu karena manusia terhubung dengan surga. Diciptakan Tuhan spesial, biji mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Tapi karena dosa hidup manusia rusak. Karena dosa hidup manusia mengalami kehidupan yang tidak punya derajat lagi. Karena dosa hidup manusia mengalami kehidupan yang rusak. Artinya sudah rusak kabar, hidup dalam kegelapan, dalam kehancuran, hidup di dalam tekanan dan tidak punya tujuan. Tetapi Alkitab katakan dengan demikian Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk memulihkan kita, datang melepaskan kita, membebaskan kita, dan memberikan kita tujuan, mengembalikan status kita kembali. Hidupmu jadi berharga di mata Tuhan karena dibayar dengan darah yang sangat mahal. Karena itu ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, di pasar ekstrim Tobon ini, dengarkan baik pesan surga di edisi KKR Pasca ini. Bangkitlah saudara, mari kita temukan kemenangan hidup kita, temukan status kita, temukan hidup kita masih punya tujuan. Karena kita masih punya Yesus Kristus Tuhan yang datang membebaskan kita, yang datang melepaskan kita. Mungkin Anda bilang, pendeta, dosaku tidak akan mungkin diampuni, dosaku sudah terlalu berat, aku sudah melakukan dosa bertahun-tahun, aku tidak pernah ke gereja, aku selingkuh, aku mabuk dan sebagainya. Itu semua yang mengintimidasi kita, yang membuat kita dan membuat kita mulai tidak mau datang kepada Tuhan. Intimidasi, tuduhan iblis membuat kita mulai jauh dengan Tuhan. Dengarkan baik-baik pesan surga. Yesus Tuhan datang dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu, aku pulihkan keadaanmu, kata Tuhan, aku lepaskan dan aku bebaskan. Tuhan cuma minta hati kita datang kepada Tuhan. Cuma Tuhan minta mari datang kepada Yesus dan datang berserah kepada Dia. Katakan, Tuhan, dalam hidupku dalam hidupku aku mengalami keadaan yang terpuruk, yang tertekan, dosa mengikat aku tidak bisa lepaskan dari kebiasaan-kebiasaanku ini. Dengar baik-baik, ada kuasa Roh Kudus yang akan mampu melepaskan, membebaskan kita semua dengan cara datang pada Yesus dengan kuasa kebangkitan. Maka Dia akan membebaskan kita, akan melepaskan kita. Jika Anda sedang mengalami tekanan hidup, atau Anda sudah mengalami penyakit yang sampai hari ini belum disembuh, belum ada kesembuhan, berkali-kali ke dokter, maka Anda tidak mengalami kesembuhan. Bahkan Anda sudah mengkonsumsi obat setiap hari, dokter berkata harus minum obat setiap hari, jangan berhenti obat. Kalau berhenti obat, darahmu akan naik. Kalau berhenti obat, kolesterolmu akan naik. Semua itu sedang kita hadapi. Dengar baik-baik pesan firman Tuhan, kuasa kebangkitan. Yesus mati bagi kita semua, Dia bangkit dan mati bagi kita semua. Kebangkitan Yesus bukan saja memberi kau hidup kekal, kebangkitan Yesus bukan hanya memberikan kita jalan keluar jawaban, tetapi kebangkitan Yesus juga memulihkan keadaanmu, menyembuhkan sakitmu. Dengan kita datang kepada Tuhan, maka percayalah, Alkitab katakan, Mazmur 50 ayat yang ke-15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan membebaskan engkau, aku akan meluputkan engkau, engkau akan memuliakan aku. Karena memang penyebab kita hidup dalam tekanan, sakit, penyakit, kehancuran, kegagalan, kemiskinan, itu karena dosa. Alkitab katakan, sesungguhnya tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong kita. Sesungguhnya kasih kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan itu terlalu mudah untuk mengubah hidup kita. Tetapi yang memisahkan kita itu karena dosa. Nah, dosa ini mengikat manusia, dosa ini mengikat kita, dan kita tidak bisa melepaskan diri daripada dosa itu. Tetapi ada satu jawaban buat kita semua, yaitu ada kuasa pengampunan darah Yesus. Dan kuasa pengampunan darah Yesus yang sudah tertumpah di kayu salib itu berkuasa memulihkan, menyembuhkan, bahkan mengampuni dosa kita. Umat Tuhan di berita Paskah atau KKR Rally Paskah, KKR Paskah yang Tuhan percayakan buat kami Raja Wali Tim, kami senantiasa sedang berkeliling di Sulawesi Utara, dan sejak dari tanggal 1 kami sudah memulaikan KKR Paskah ini, dan hari ini kami berada di Pasar Ekstrim Tobon pada TAP 603. Pada besok hari kami ada di pada besok hari kami akan ada di Minahasa Selatan, persis di daerah Tawasen di tengah kampung, untuk mengadakan KKR juga di tengah kampung di tempat yang terbuka. Dan pada hari
Kamis pagi Tuhan akan membawa kami di Pasar Motoling, dan pada Kamis sore ada di Desa Wangah. Setelah itu pada hari Jumat kami akan ada di sekolah SMA Negeri Motoling, dan juga pada hari Jumat sore akan ada di Desa Wakan. Ini semua jadwal-jadwal yang Tuhan percayakan buat kami dalam serangkaian rally KKR Pasca 2024. Nah, intinya adalah memberitahukan kepada kita bahwa kita masih punya Yesus Tuhan yang datang membebaskan, melepaskan kita, yang datang memberitahukan bahwa dalam segala hal kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Mungkin ibu bapak sekalian berkata, Pak Pendeta, orang kan so Kristen, Sulawesi Utara, Manado, Tomohon itu so Kristen semua. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin Anda berkata juga, ini pendeta dari mana? Ini pendeta dari mana? Saudara, kami semua ini sebelum jadi pendeta hamba Tuhan, kami semua itu adalah mantan-mantan preman. Ada yang mantan napi, kasus pembunuhan. Kami berubah, ditangkap oleh Tuhan, kami diubah oleh Tuhan dan mengalami perubahan hidup, sehingga kami juga dibentuk dan menyampaikan kebenaran apa yang kami alami, kami bagikan. Jadi apa yang kami sudah alami kami bagikan. Jadi kekristenan itu bukan berbicara kita punya golongan A, punya golongan B. Tapi kekristenan itu pengikut Kristus berbicara mengalami perjumpaan, mengalami perubahan hidup. Dan kita juga bukan saja mengalami perjumpaan hidup, tetapi juga kita menikmati hidup di mana yang kita alami adalah sudah berbeda. Seperti yang saya alami, 28 tahun saya hidup tidak ada damai, 28 tahun hidup dalam tekanan, 28 tahun diikat oleh kebiasaan buruk, 28 tahun hidup tidak terkoneksi dengan surga. Tetapi titik awal saya menjumpai kehidupan pada tahun 97, ketika saya datang pada Tuhan, saya hidup diubah oleh Tuhan, dan disitulah saya mulai mengalami arti kehidupan. Arti kehidupan yang sesungguhnya dimulai ketika ada damai di hati, ada sukacita di hati. Alkitab sudah bilang tidak ada damai bagi orang di luar Yesus, tidak ada damai bagi orang di luar Yesus. Alkitab bilang tidak ada damai sejahtera bagi orang yang di luar Kristus itu. Artinya di luar Kristus itu adalah mereka yang tidak masuk dalam kerajaan surga, yang tidak hidup, yang tidak punya tanda dari surga. Saya dulu seperti itu. Karena itulah apa yang kami alami, kami bagikan. Kuasa kebangkitan Yesus itu mengubah hidup saya, menjadikan saya kembali menemukan tujuan, menemukan status. Kalau dulu saya tidak berhidup, tidak berguna, dulu tidak berguna, dulu hidup tidak ada tujuan dan akan dibinasakan karena dosa. Tetapi ketika kita di dalam Yesus, seperti saya alami, saya menemukan status kembali. Sesungguhnya ketika engkau telah jadi warga surga kerajaan Allah, itu bukan bicara makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Orang-orang pengikut Kristus, ingat, ini kita bukan berbicara agama, tapi bicara tentang kehidupan di dalam Yesus Kristus yang mempunyai kerajaan surga, yaitu yang berbicara kebenaran. Apa artinya? Kebenaran itu maksudnya yang telah memerdekakan kita. Efesus 1 ayat 7 berkata, oleh darah Yesus dosamu diampuni. Roma 5 ayat 9 berkata, oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Artinya begini, orang-orang yang telah hidup dalam pertobatan, dalam kesadaran dan datang berbalik kepada Tuhan, maka dia sudah memiliki kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah dosa kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan. Berarti orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, berarti dia telah memiliki kehidupan dalam kerajaan surga. Dia terkoneksi dengan surga. Disitulah kita disebut dengan namanya pengikut Kristus yang mengalami, yang merasakan bagaimana hidup kita telah mengalami koneksi dengan surga lewat perjumpaan di dalam pertobatan kita dengan Yesus. Karena itu umat Tuhan, kuasa kebangkitan itu membuka jalan buat kita untuk kembali kita menemukan hidup yang benar, hidup yang sesungguhnya, hidup yang punya tujuan, hidup kekal untuk selama-lamanya. Selanjutnya Alkitab katakan, jika Anda mengalami keadaan yang sakit, yang terpuruk, Alkitab katakan sesungguhnya Tuhan yang kita sembah, hebatnya namanya, hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu Alkitab katakan ketika kita percaya pada Yesus, nama
Yesus, nama yang berkuasa itu sanggup dan mampu untuk memulihkan keadaan saudara. Umat Tuhan yang ada di pasar Ekstrim Tomohon, apapun keadaanmu, apapun masalahmu, ataupun sakit yang kau alami, kami hanya alatnya Tuhan. Tuhan yang berkuasa menyembuhkan saudara, Tuhan yang berkuasa memulihkan keadaan saudara. Kami membawa Anda membuka hati untuk kami mendoakan semua yang ada di pasar ekstrim ini. Mungkin Anda kekurangan dana untuk berobat ke dokter, karena dokter berkata ini memerlukan dana yang besar untuk Anda bisa disembuhkan. Tapi dengar baik-baik, Anda tidak perlu menyediakan dana yang besar. Hanya datang pada Yesus, hanya datang berserah kepada Dia, maka engkau akan mengalami kuasa kesembuhan. Ada kuasa kebangkitan akan dinyatakan, membuat engkau akan mengalami kelepasan, kelegaan, dan itu akan menjadikan engkau akan kembali terkoneksi, terhubung dengan surga. Umat Tuhan yang ada di pasar ekstrim Tomohon, sekali lagi kami ada di sini pada tahap 603. Serangkaian edisi Rally KKR Pasca 2024 menyampaikan kepada kita apa yang senantiasa Tuhan inginkan buat kita. Kami cuma alatnya Tuhan, saya cuma alatnya Tuhan menyampaikan berita ini, bahwa sesungguhnya dalam keadaan apapun kita perlu bangkit. Kita perlu bangkit dan berkata, Tuhan, aku tahu aku masih punya Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa, yang mampu, sanggup melepaskan kita daripada ikatan, daripada kehidupan yang terpuruk, hidup di lembah kekelaman, ataupun dari keadaan yang sakit. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang berkuasa. Alkitab katakan, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Yesaya 45 ayat yang kedua berkata, maka aku Tuhan akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi, supaya kau tahu bahwa akulah Tuhan yang berkuasa, yang datang kepadamu hari ini, yang datang di pasar ini, dimanapun suara terdengar, untuk memulihkan keadaanmu, melepaskan engkau dari ikatan, menyembuhkan sakitmu. Anda berkata, pendeta, kita sulit dilepaskan daripada ikatan duniawi yang saya lakukan tiap hari. Dengar baik-baik, kita hanya berserah kepada Tuhan dan katakan, ini aku Tuhan, aku berserah kepadamu. Anda mungkin berkata, pendeta, penyakit ini terlalu lama, penyakit keturunan, pendeta, ini penyakit yang parah. Dengar baik-baik, kita cuma datang berserah kepada Yesus. Maka dengar baik-baik, hari ini keadaanmu akan dipulihkan. Atau mungkin berkata, pendeta, kita suami selingkuh, sudah berkali-kali, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita istri suami selingkuh, pendeta, dan ini sulit kita bisa terima. Dengar baik-baik, datang pada Yesus, berserah kepada Dia, maka engkau akan lihat, engkau akan rasakan bagaimana kasih dan kuasa Tuhan akan mengubah hidup kita. Dan ini akan terjadi kapan? Di saat kita percaya. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, hari ini ketika firman ini disampaikan, berarti senantiasa kebenaran disampaikan. Alkitab katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Kebenaran ini adalah kuasa kasih Tuhan ada di daerah ini, ada di pasar ekstrim ini, untuk datang memberikan kita kelegaan, datang memulihkan keadaan kita, datang membebaskan kita. Kuasa kebangkitan itu adalah untuk Anda bisa bangkit kembali daripada keterpurukan, daripada ikatan, memandang lagi anugerah Tuhan yang senantiasa nyata atas kita. Karena kita perlu tahu, Yesus Kristus Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah, dan senantiasa dan ada kepastian. Terlebih ada meterai tanda dari surga, bahwa sesungguhnya engkau bukan lagi untuk dibinasakan, tetapi untuk diselamatkan. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang ada di pasar Tomohon, sekali lagi buka hatimu saudara. Kami akan mendoakan khusus buat saudara, untuk kita boleh mengalami jamahan kuasa Tuhan, boleh mengalami kuasa Roh Kudus yang akan mengubah hidup kita, sehingga engkau tidak akan sama lagi. Kapan? Sekarang. Buka hatimu. Musik baik. Saya akan berdoa buat saudara. Di saat kami ada di tempat ini, di edisi Rally KKR Pasca tahap 603, berarti ini bukan kebetulan. Kalau Anda sedang ada di pasar ini, yang menjual juga pembeli, berarti
detik ini momen atau kairos buat kita semua untuk kita boleh menerima zaman daripada Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara, biar ada kuasa kesembuhan ilahi bisa dinyatakan buat kita semua, supaya kalau Anda hari-hari ini bergumul dengan penyakit saudara, bergumul dengan penyakit saudara yang mungkin berkali-kali berulang-ulang dia muncul, dengar baik-baik. Efesus 1 ayat 19-21. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Kuasa di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, yang mengalahkan semua nama-nama yang dapat disebut. Nama-nama yang dapat disebut, Alkitab katakan sudah ditaklukkan di dalam nama Yesus. Hidup kita punya persoalan, punya pergumulan, punya penyakit. Penyakit itu bernama. Kalau ada di rumah sakit, pasti akan tanya di rumah sakit di sel berapa, irene apa. Itu sudah ada namanya irene A, B, C, D, E. Karena masing-masing itu ada nama-nama penyakit di sana. Dengar baik-baik. Nama Yesus, nama yang berkuasa, menyembuhkan, memulihkan, berkuasa atas semua nama-nama yang dapat kau sebut, yang dapat disebut. Anda sedang memiliki nama-nama persoalan, nama-nama penyakit. Hari ini demi nama Yesus Kristus, itu akan diangkat, itu akan dilepaskan. Maka dengan nama Yesus Kristus, ada kesembuhan ilahi terjadi atasmu, ada kelegaan terjadi atasmu, ada kelepasan terjadi atasmu. Mungkin hari ini kau bergumul dengan ekonomimu yang terpuruk, yang tertekan. Maka demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengangkat kembali derajat hidupmu, mengangkat ekonomimu, Dia pulihkan keadaan ekonomimu. Ada terobosan ekonomi yang akan terjadi, belalang pengisap, pelompat pengerim akan diharing dari semua usahamu. Maka engkau akan diberkati Tuhan dalam kelimpahan. Umat Tuhan bangkit, percayalah hari ini ada kuasa mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan akan kau alami, akan kau rasakan, bukan nanti, sekarang. Mari semua datang pada Tuhan Yesus.